Oke, mari kita langsung bedah topik seru kita hari ini. Selamat datang di penjelasan visual kita. Coba deh bayangin sejenak, gimana cara kalian biasanya nulis huruf D? Apakah perut hurufnya gede banget? Tiangnya menjulang tinggi? Atau mungkin rada melengkung? Nah, bersiaplah buat kaget nih, karena bentuk fisik dari huruf D yang kalian goreskan di atas kertas itu sebenarnya nyimpen rahasia besar soal kesehatan mental, fisik, dan bahkan kondisi dompet kalian. Hari ini, kita bakal ngebedah karakter psikologis di balik tulisan tangan itu dan ngeliat gimana caranya kita bisa meretas ulang pikiran kita cuma bermodalkan sebatang pena. Di penjelasan visual kali ini, kita bakal lewatin beberapa poin penting nih. Mulai dari mengenal apa itu terapi menulis, ngebongkar rahasia sensitivitas huruf D, ngelihat ciri keras kepala, gaya bicara, tanda bahaya yang wajib dihindari, sampai nanti ke praktek mandirinya. Kita mulai dari awal ya. Bagian 1. Mengenal terapi menulis. Gini, sebelum kita mulai ngebedah hurufnya satu-satu, kita samain persepsi dulu ya soal terapi ini. Ini tuh bukan sekedar nulis buku harian biasa di mana kita numpahin keluh keseharian. Bukan gitu konsepnya. Terapi menulis yang lagi kita bedah ini mainnya di level neurologis loh. Sumber analisis kita ngasih perspektif yang unik banget. Waktu kita secara sadar ngubah cara kita narik garis pas nulis huruf, kita itu sebenarnya lagi maksa otak buat ngebentuk kebiasaan baru yang jauh lebih sehat. Keren kan? Kita literally lagi ngelatih ulang sirkuit saraf kita dari luar ke dalam. Masuk ke bagian 2. Rahasia sensitivitas huruf D. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah gimana kita bisa ngeliat sensitivitas emosi itu punya wujud fisiknya. Coba bayangin, seberapa lebar sih kalian ngebentuk perut di huruf D kalian? Kalau perut huruf D kalian itu sempit banget, itu tandanya kalian orang yang sangat mengedepankan rasionalitas dan logika. Sangat praktis. Tapi kalau perut hurufnya melebar kayak di sebelah kanan, wah ini tanda sensitivitas tinggi. Emang sih kadang jadinya gampang baper kalau dikritik, tapi di sisi lain daya imajinasinya itu luar biasa. Sangat brilian buat para seniman. Nggak ada yang lebih bagus atau jelek ya, dua-duanya punya fungsi hidup yang beda aja. Terus ada satu fakta yang bikin kaget dari riset ini. Kalau kalian tanpa sadar sering nulis huruf D yang bentuknya mirip banget sama simbol delta di abjad Yunani, wah itu indikator kuat banget buat orisinalitas dan kreativitas tingkat tinggi. Malah nih ya, kalau kita sengaja ngelatih nulis bentuk kayak gini terus-terusan, pelan-pelan itu bisa ningkatin minat kita sama buku, sastra dan bahasa. Bener-bener bukti nyata gimana goresan tangan bisa mancing minat spesifik di otak kita. Lanjut ke bagian 3. Ciri keras kepala dan agresif. Coba sekarang kita geser fokusnya ke bagian tiang dari huruf D kalian. Suka bikin tiang yang menjulang tinggi banget atau malah tiangnya pendek dengan sudut yang aneh? Ini nih yang bakal ngebongkar seberapa keras kepala kalian. Perhatiin perbandingan ini. Kalau tiangnya menjulang tinggi, itu nunjukin harga diri yang sehat banget, punya kebanggaan dan pemikiran spiritual yang dalam. Kalian biasanya mikir panjang dulu sebelum bertindak. Nah, kebalikannya nih. Kalau tiangnya pendek banget, itu cerminan orang yang maunya serba instan. Langsung gas bertindak sesuai keyakinan sendiri, tapi sayangnya sering banget nutup kuping dari masukan orang lain. Dan tahu nggak sih bentuk apa yang benar-benar jadi simbol keras kepala sejati? Bentuk tenda atau segitiga di bagian tiangnya. Visual tajam ini secara harfiah gambarin pikiran yang kaku banget. Orang dengan tulisan kayak gini sering rasa pemikirannya paling benar dan susah banget disuruh ngalah. Tapi lucunya, ada satu pengecualian. Mereka ini bersedia tunduk dan nurut, tapi cuma sama figur otoritas atau orang yang benar-benar mereka hormati banget. Oke, masuk ke bagian 4, gaya bicara dan kejujuran. Sekarang, kita bakal ngelihat seberapa jujur dan bawelnya kita cuma dari ngecek bukaan atau celah di bagian atas dan bawah hurufnya. Coba perhatiin baik-baik. Dua bentuk ini sama-sama nunjukin orang yang bawel atau suka ngobrol, tapi isinya beda 180 derajat. Kalau huruf D kalian terbuka di bagian atas, kalian itu komunikator yang logis, suka bersosialisasi tapi obrolannya berbobot pakai fakta dan data. Tapi, kalau huruf D-nya meliuk-liuk mirip angka 8, nah loh, kalian mungkin banyak omong tapi suka banget nambah-nambahin rumor, gampang melebih-lebihkan cerita dan hiperbolis banget deh pokoknya. Disinilah logika analisisnya benar-benar kerasa masuk akal. Coba bayangin huruf yang atasnya bolong itu kayak mangkok yang gak ada tutupnya. Pikiran sama rahasia gampang banget tumpah keluar. Makanya orang ini susah banget nyimpan rahasia. Tapi, dan ini penting banget buat dicatat, kalau celahnya itu ada di bagian bawah garis, ini bahaya. Di psikologi tulisan tangan, celah di bawah itu ngasih sinyal merah soal ketidakjujuran. Ibarat bangunan, fondasi integritasnya lagi bocor. Itu tadi ngebawa kita langsung ke bagian 5. Tanda bahaya yang dihindari. Berhubung lagi bahas fondasi bocor, sekarang waktunya kita lebih waspada dan ngenalin red flags di tulisan tangan kita yang butuh perhatian serius sesegera mungkin. Lihat deh tabel ini, presisi banget kan pemetaannya?
Huruf yang ditulis putus-putus atau patah itu bisa ngegambarin ada ketegangan saraf atau parahnya tendensi menyembunyikan kebenaran alias berbohong. Terus kalau huruf kapitalnya yang terpecah, itu indikasi kepribadian yang saling bertentangan dalam diri seseorang. Kalau ada coretan aneh di sebelah kanan, itu tanda suka manipulasi orang. Dan celah terbuka di bawah tadi jelas indikasi kurang jujur. Intinya, kalau visualnya terpecah, kondisi psikologisnya juga ikut terpecah. Bagian 6. Praktik mandiri terapi menulis. Tenang, tenang. Kita nggak bakal berhenti cuma di diagnosis doang kok. Kita udah nemuin gejalanya, sekarang saatnya kita bahas solusinya buat ngambil alih lagi kendali pikiran kita. Angka 1. Ingat baik-baik angka ini ya. Kalian mungkin habis ngecek tulisan, terus panik karena banyak red flags yang muncul barengan. Tapi ini rahasia besarnya, kalian nggak perlu benerin semuanya sekaligus. Cukup pilih dan perbaiki tepat satu aja bentuk karakter negatif yang paling mendasar. Kalau kalian konsisten benerin satu tanda ini, otak kita itu bakal otomatis ngerespons dan pelan-pelan ngoreksi kelemahan-kelemahan lainnya di alam bawah sadar kita. Luar biasa kan? Langkah-langkah terapinya gampang banget kok. Pertama, pilih satu target huruf yang mau dibenerin. Kedua, kalau huruf kalian tadinya putus atau bolong, tugas harian kalian adalah berlatih nutup celah itu dan nyambungin garisnya, sampai benar-benar utuh. Ketiga, usahain tulisannya bersih, bulat, dan jangan ada sudut tajam yang kaku. Bikin tulisan tangan yang bersih itu benar-benar syarat minimal mutlak kalau kita mau dapatin kejernihan pikiran. Kenapa sih hal sesepele ini penting banget buat kita lakuin? Soalnya manfaatnya tuh luar biasa holistik. Kita nggak cuma ngomongin soal punya tulisan yang rapi, ngebentuk sirkuit otak baru lewat terapi ini tuh ngebantu banget buat mulihin kesehatan mental, nurunin sifat agresif, dan bikin emosi jauh lebih tenang. Hebatnya lagi, rutinitas motorik halus ini benar-benar dipakai buat ngebantu terapi fisik, termasuk pemulihan pasca stroke. Dan coba bayangin, dengan pikiran yang lebih stabil dan jujur, pastinya cara kita ambil keputusan penting dan ngatur keuangan juga bakal otomatis membaik. Semuanya itu saling nyambung. Jadi, gimana nih cara mulainya? Gampang, siapin aja buku tulis dan pakai mantra simpel ini. Sumber nyaranin banget buat nulis kalimat afirmasi positif ini. Setiap hari dalam segala hal, saya membaik dan terus membaik. Tulis kalimat ini berulang-ulang, baris demi baris setiap hari. Sambil nulis, fokus bikin huruf D yang tertutup rapat, bulat, dan tiangnya proporsional. Rasain setiap goresan yang nyambung harmonis itu seirama dengan afirmasi positif yang pelan-pelan masuk ke pikiran bawah sadar kalian. Pada akhirnya, sebatang pena itu bisa jadi alat transformasi yang super kuat kalau dipakai dengan niat yang benar. Dari penjelasan visual kita hari ini, kita jadi makin tahu kan kalau coretan di atas kertas itu ternyata cerminan yang paling jujur dari jiwa kita sendiri. Jadi, coba deh ambil secari kertas sekarang juga. Tulis satu kalimat dan coba jujur sama diri sendiri. Bentuk huruf D seperti apa sih yang bakal kalian perbaiki hari ini? Selamat mencoba dan sampai jumpa di penjelasan materi kita selanjutnya.